Ruangan rapat sekolah terasa sepi saat Bu Ernita melangkah masuk. Suara langkah kakinya yang ringan bergema pelan di lantai marmer yang mengkilap. Pintu besar di depannya terbuka. Dan di balik meja besar dengan kursi hitam yang teratur, duduklah Pak Rudi, kepala sekolah yang sudah cukup dikenal dengan wibawa dan ketegasan sikapnya. Sejak pertama kali ia bertugas di sekolah ini, Pak Rudi sudah menjadi sosok yang dihormati, namun juga sedikit ditakuti oleh sebagian besar staf dan guru. "Selamat siang, Pak Rudi," sapa Bu Ernita dengan suara lembut, mencoba menghilangkan ketegangan yang terasa sejak ia melangkah memasuki ruang rapat tersebut. Meskipun sudah beberapa kali bertemu di sekolah, ini adalah pertemuan pertama mereka yang lebih formal. Pak Rudi mengangkat wajahnya dari tumpukan berkas yang ada di meja. Senyum kecil muncul di wajahnya. Namun tampaknya ia lebih fokus pada pekerjaan yang harus diselesaikan. "Selamat siang, Bu Ernita. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Silakan duduk," jawabnya dengan suara yang tegas namun tidak kaku. Bu Ernita duduk di kursi yang telah disediakan, merasakan kehangatan ruangan yang kontras dengan udara dingin di luar. Tangan kirinya tanpa sadar meremas ujung rok, mencoba meredakan gugup yang tak terhindarkan. Ini adalah rapat pertama yang melibatkan dirinya secara langsung dengan kepala sekolah, dan meskipun ia sudah terbiasa berbicara di depan kelas, pertemuan ini terasa berbeda. Di hadapannya adalah seorang pria yang lebih berpengalaman. Seorang kepala sekolah yang selama ini hanya ia kenal melalui pembicaraan rekan sejawat. "Jadi, Bu Ernita, saya ingin mendengar pandangan Anda tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan sekolah yang akan datang," kata Pak Rudi, memulai pembicaraan dengan nada yang terukur. Meskipun ia tidak menunjukkan terlalu banyak ekspresi, Bu Ernita bisa merasakan ada ketertarikan dalam cara Pak Rudi mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan. Ia mulai berbicara tentang rencana kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan para siswa baru. Dengan percaya diri, Bu Ernita menjelaskan tentang beberapa ide yang menurutnya bisa meningkatkan partisipasi dan minat siswa dalam berbagai kegiatan yang lebih kreatif. Sesekali, Pak Rudi mencatat di atas kertas. Tampaknya ia menilai setiap masukan dengan seksama. Ketika Bu Ernita selesai menjelaskan, ia menatap wajah Pak Rudi yang sedang serius mendengarkan. "Pemikiran yang sangat segar, Bu Ernita," kata Pak Rudi sambil mengangkat pandangannya. "Saya setuju bahwa kita perlu pendekatan baru untuk melibatkan siswa lebih banyak dalam kegiatan sekolah. Terus terang, saya cukup terkesan dengan cara Anda melihatnya." Bu Ernita merasa sedikit terkejut dengan pujian itu. Namun ia berusaha menjaga penampilannya tetap tenang. Ada sesuatu dalam cara Pak Rudi berbicara yang membuatnya merasa dihargai, meskipun di dalam hatinya ada sedikit kegugupan. Ia tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak. Saya berharap ide-ide ini bisa membantu," jawabnya. Pak Rudi meletakkan pensilnya dan menatap Bu Ernita dengan lebih intens. Ada ketertarikan yang jelas tergambar di matanya, meskipun ia berusaha menjaga profesionalisme. Sebagai kepala sekolah, ia tahu batasan dalam hubungan antar pegawai, namun ada sesuatu dalam diri Bu Ernita yang membuatnya merasa berbeda. Sikapnya yang ramah, cara bicaranya yang jelas, dan kecerdasan yang terpancar, semuanya membuat Pak Rudi merasa ada koneksi yang lebih dalam, sesuatu yang lebih daripada sekadar percakapan profesional. Bu Ernita merasa sedikit canggung dengan perhatian yang diberikan oleh Pak Rudi. Ia menundukkan kepalanya sejenak, berusaha mengatur perasaannya yang mulai bergejolak. Ia tahu, ini adalah pertemuan yang sangat penting untuk karirnya di sekolah, dan ia tidak ingin ada kesan bahwa ia terlibat dalam hubungan yang tidak profesional. Namun, saat ia melirik sekilas ke arah Pak Rudi, matanya menangkap sosok pria yang berbeda. Meski sudah cukup berumur, ada sesuatu yang memikat dalam sikap Pak Rudi. Ketegasannya, cara dia mengelola sekolah, dan tatapan matanya yang tajam, semuanya memberi kesan seorang pria yang sangat berwibawa. Setelah beberapa menit berbicara lebih lanjut mengenai rencana kegiatan, suasana rapat mulai terasa lebih santai. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih ringan, seperti perkembangan sekolah secara keseluruhan dan pencapaian siswa dalam beberapa tahun terakhir. Dalam percakapan tersebut, Pak Rudi terlihat semakin nyaman. Ketegangan yang semula ada, sedikit demi sedikit menghilang, namun tetap ada ketegangan halus yang tercipta di antara mereka berdua. Sesekali, mereka berbicara lebih banyak tentang topik-topik pribadi, dan Bu Ernita merasa semakin terbuka untuk berbagi lebih banyak. "Jadi, Bu Ernita, bagaimana Anda menilai suasana di sekolah ini?" tanya Pak Rudi, menatap Bu Ernita dengan penuh perhatian. Banyak orang yang mengatakan bahwa atmosfer di sini cukup menantang, terutama bagi guru-guru baru.
Bu Ernita berpikir sejenak. Sebenarnya, saya merasa suasananya sangat ramah. Namun, memang ada beberapa tantangan, terutama untuk beradaptasi dengan sistem yang sudah ada. Tapi saya yakin, dengan waktu, saya bisa menyesuaikan diri lebih baik. Pak Rudi mengangguk, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Saya senang mendengarnya. Banyak yang datang dan pergi, tetapi saya rasa Anda akan berkembang di sini, Bu Ernita. Saya bisa melihat potensi besar dalam diri Anda. Kata-kata itu melambung di udara, memberi perasaan yang tak terucapkan antara mereka. Bu Ernita merasa ada suatu kedekatan, meskipun hanya berupa percakapan singkat. Ia merasa dihargai, tapi juga sedikit bingung dengan perasaan yang mulai muncul di dalam dirinya. Tatapan mereka bertemu sejenak, dan untuk beberapa detik, dunia sekitar seakan berhenti. Hanya ada mereka berdua dalam ruang itu, dengan perasaan yang belum terungkapkan, namun kuat terasa. Pak Rudi mengalihkan pandangannya dan berdiri dari kursinya. Saya rasa kita sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih atas masukan Anda, Bu Ernita. Saya akan mempertimbangkan semua yang Anda sampaikan. Terima kasih juga, Pak, jawab Bu Ernita sambil berdiri. Mereka berjabat tangan, dan dalam jabat tangan itu, ada sedikit getaran yang tak bisa mereka hindari. Saat Bu Ernita berbalik untuk meninggalkan ruangan, ia merasa ada sesuatu yang tertinggal, sebuah perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Namun, ia tahu bahwa pertemuan ini adalah titik awal dari sesuatu yang lebih besar, meskipun keduanya tidak mengatakannya. Hari itu, suasana di sekolah terasa lebih cerah dari biasanya. Meskipun langit terlihat sedikit mendung, namun udara pagi yang segar membuat semua orang merasa sedikit lebih energik. Bu Ernita baru saja selesai mengajar kelas pertama, dan seperti biasa, ia memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak di sekitar taman sekolah untuk melepas penat. Ia tidak terburu-buru, merasa bahwa hari itu bisa menjadi kesempatan untuk menikmati sedikit waktu sendiri. Taman sekolah, meskipun tidak terlalu luas, dipenuhi dengan bunga warna-warni yang sedang mekar. Ada sesuatu yang menenangkan dalam keindahan sederhana tersebut. Sambil berjalan, Bu Ernita memandangi sekelilingnya, mencoba mengatur pikirannya yang mulai sedikit terjaga setelah beberapa hari penuh dengan rapat dan kegiatan yang menuntut perhatian penuh. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat, dan saat ia menoleh, matanya bertemu dengan sosok Pak Rudi yang tengah berjalan perlahan di jalur setapak yang sama. Senyum ringan muncul di wajah Bu Ernita, meskipun ia sedikit terkejut melihat Pak Rudi di luar ruangan rapat. Namun, dia cepat-cepat menenangkan diri, mengingat betapa profesionalnya mereka berdua saat bekerja. Selamat siang, Pak, sapa Bu Ernita, mencoba menjaga nada suaranya tetap ringan. Ia merasa sedikit canggung, meskipun sejujurnya, suasana pagi itu cukup tenang. Pak Rudi menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Bu Ernita. Oh, selamat siang, Bu Ernita. Terlihat seperti Anda sedang menikmati suasana pagi ini. Apakah saya mengganggu? Tanya Pak Rudi. Nada suaranya terdengar santai namun tetap penuh perhatian. Tidak sama sekali, jawab Bu Ernita dengan senyum yang lebih lebar. Saya hanya ingin berjalan sedikit untuk menyegarkan pikiran setelah kelas. Pak Rudi mengangguk, lalu berdiri di sampingnya, memperhatikan taman yang sedang berbunga. Sekolah ini memang memiliki taman yang cukup menyenangkan. Kadang saya juga suka berjalan-jalan di sini untuk berpikir. Ada sesuatu yang nyaman dalam kehadiran Pak Rudi saat itu. Mereka berjalan bersama dalam keheningan sejenak, hanya terdengar suara burung yang berkicau dari kejauhan dan langkah kaki mereka yang bersahutan di atas jalan setapak. Bu Ernita merasa bahwa pertemuan ini tidak terlalu canggung seperti sebelumnya. Seiring waktu, Pak Rudi lebih terlihat sebagai sosok yang tidak hanya memiliki wibawa, tetapi juga kehangatan yang dapat membuatnya terasa lebih dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka berbicara ringan tentang hal-hal kecil, tentang cuaca, tentang rencana sekolah untuk bulan depan, hingga akhirnya percakapan mereka mengarah pada topik yang lebih pribadi. Bagaimana Anda menilai lingkungan di sini setelah beberapa minggu mengajar? Tanya Pak Rudi, menatap Bu Ernita dengan penuh perhatian. Bu Ernita sedikit berpikir, merasakan pertanyaan itu lebih dalam dari yang tampaknya. Lingkungannya cukup mendukung, meskipun saya rasa ada beberapa tantangan, terutama dalam mengenal karakter siswa. Setiap sekolah pasti memiliki dinamika yang berbeda-beda. Tapi saya merasa di sini cukup baik. Banyak yang ingin belajar dan memperbaiki diri, jawab Bu Ernita dengan nada jujur. Pak Rudi mendengarkan dengan seksama, terlihat tertarik dengan pandangan Bu Ernita yang menyegarkan.
Saya setuju. Tapi memang kadang, ada beberapa siswa yang butuh lebih banyak perhatian. Kita harus ekstra hati-hati dengan mereka. Perbincangan mereka semakin mengalir. Dan meskipun mereka berbicara tentang pekerjaan, ada perasaan yang lebih dalam di balik kata-kata mereka. Bu Ernita bisa merasakan kehangatan dalam sikap Pak Rudi, meskipun tetap ada batasan yang jelas. Namun, sesuatu dalam cara Pak Rudi berbicara membuatnya merasa dihargai, lebih dari sekadar seorang guru baru di sekolah ini. Ketika mereka tiba di sebuah bangku taman, Pak Rudi mengundang Bu Ernita untuk duduk sejenak. Mari kita duduk, Bu. Sepertinya percakapan ini akan berlangsung lebih lama. Bu Ernita mengangguk, kemudian duduk di sampingnya. Ada jarak antara mereka, tetapi Bu Ernita merasa dekat dengan Pak Rudi dalam cara yang tidak bisa dijelaskan. Keheningan datang kembali. Kali ini tidak canggung, hanya sebuah keheningan yang mengalir alami. Setelah beberapa saat, Pak Rudi membuka pembicaraan lagi. Namun kali ini suaranya lebih dalam dan pelan, seolah mengandung lebih banyak makna. Saya rasa Anda memiliki pandangan yang luas tentang banyak hal, Bu Ernita. Tidak hanya dalam hal mengajar, tetapi juga dalam memahami karakter siswa dan lingkungan sekolah. Bu Ernita menatap Pak Rudi, merasa sedikit terkejut dengan pujian tersebut. Terima kasih, Pak. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik. Pak Rudi tersenyum. Tatapannya kini lebih lembut. Dan itu terlihat, Bu. Saya rasa Anda akan menjadi salah satu guru yang paling berpengaruh di sekolah ini, kalau saya boleh berkata begitu. Ada getaran halus di antara mereka berdua, seperti sebuah pengakuan tanpa kata-kata yang terucap. Bu Ernita merasa jantungnya sedikit berdetak lebih cepat. Namun ia mencoba menenangkan diri, berusaha menjaga profesionalitasnya. Namun, kata-kata Pak Rudi terasa lebih personal daripada yang diharapkan. Terima kasih, Pak, jawab Bu Ernita, suara yang sedikit tersendat karena perasaan yang mulai tercampur dalam hatinya. Ia merasakan ada kedekatan yang tak terucapkan, sebuah rasa hormat yang mulai tumbuh, namun juga ketegangan yang semakin sulit diabaikan. Pak Rudi mengalihkan pandangannya ke arah taman. Saya berharap kita bisa lebih sering berbicara tentang hal-hal ini, Bu Ernita. Tidak hanya dalam konteks pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan kita. Mendengar kalimat itu, Bu Ernita merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pertemuan profesional. Kata-kata itu seolah mengundang Bu Ernita untuk lebih membuka diri, dan meskipun ia merasa sedikit ragu, ada dorongan dalam dirinya untuk menerima undangan itu. Ia ingin lebih mengenal Pak Rudi, tidak hanya sebagai kepala sekolah, tetapi sebagai pribadi yang lebih dari itu. Namun, sebelum Bu Ernita sempat mengeluarkan kata-kata berikutnya, Pak Rudi berdiri dan menatap jam tangannya. Sepertinya waktu sudah berjalan cukup lama. Bu, saya harus kembali ke kantor. Tapi saya harap kita bisa terus berbicara, kapanpun Anda merasa ingin. Bu Ernita juga berdiri, merasa ada sedikit kekosongan saat percakapan itu berakhir. Mereka saling berpandangan, dan dalam tatapan itu, ada sebuah pengertian yang tak terucapkan. Ketika mereka berjabat tangan, sentuhan itu terasa lebih lama daripada yang biasanya. Terima kasih untuk percakapan yang menyenangkan, Pak Rudi, kata Bu Ernita. Suaranya sedikit bergetar, meskipun ia berusaha menjaga ketenangan. Terima kasih juga, Bu Ernita. Sampai jumpa lagi, jawab Pak Rudi dengan senyuman yang menambah kehangatan dalam hatinya. Mereka berpisah di persimpangan jalan, masing-masing dengan perasaan yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Ada kedekatan yang mulai tumbuh, namun juga ada jarak yang sulit dilanggar, setidaknya untuk saat ini. Bu Ernita melangkah kembali ke ruangannya dengan perasaan campur aduk, antara kebingungannya tentang apa yang baru saja terjadi, dan perasaan yang tak bisa dia hindari, bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun rutinitas di sekolah tetap sama, perasaan yang mulai tumbuh di antara Bu Ernita dan Pak Rudi semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kali mereka berpapasan di lorong sekolah, tatapan mereka tak bisa disembunyikan, sesuatu yang tak terucapkan, sebuah ketertarikan yang semakin sulit dipendam. Meskipun keduanya berusaha menjaga batasan profesional, ada sesuatu yang membara di dalam hati mereka, membuat setiap pertemuan terasa lebih intens dari sebelumnya. Pagi itu, seperti biasa, Bu Ernita melangkah masuk ke ruang kerjanya, mempersiapkan materi untuk mengajar. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Suasana di ruangannya terasa lebih hangat daripada biasanya. Meja kerjanya yang sederhana kini dipenuhi dengan berkas-berkas yang harus ia selesaikan sebelum melangkah ke kelas.
Meski kesibukan menjadi pelipur rasa canggung yang sempat mengganggu, perasaan itu tetap saja mengganjal. Saat ia tengah sibuk menyiapkan materi, pintu ruangannya terbuka pelan. Bu Ernita menoleh. Dan saat itu matanya bertemu dengan Pak Rudi yang berdiri di ambang pintu. Senyum tipis di wajahnya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar sapaan biasa. Sejenak, Bu Ernita merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketegangan yang mulai terasa. "Selamat pagi, Bu Ernita," sapa Pak Rudi dengan nada lembut, namun matanya tetap tajam dan penuh perhatian. "Selamat pagi, Pak Rudi," jawab Bu Ernita, berusaha menjaga nada suaranya tetap profesional. Namun, ada sesuatu dalam cara Pak Rudi menatapnya yang membuatnya merasa tidak nyaman, meskipun ia tak bisa mengungkapkan secara pasti apa yang mengganggu dirinya. Pak Rudi melangkah masuk, tidak menunggu undangan. Ia berjalan perlahan menuju meja Bu Ernita, dan dengan gerakan ringan, ia menarik kursi di seberang meja untuk duduk. "Maaf mengganggu, Bu Ernita. Saya hanya ingin mendiskusikan beberapa hal mengenai kegiatan siswa yang akan datang," katanya, berusaha terdengar biasa, meskipun ada ketegangan yang terasa jelas. Bu Ernita mengangguk, mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaan. "Tentu, Pak. Ada apa yang ingin Anda bahas?" Pak Rudi mengeluarkan beberapa berkas dari tasnya dan mulai meletakkannya di atas meja. "Ada beberapa rencana acara yang akan datang. Saya ingin mendengar masukan Anda mengenai peran Anda dalam kegiatan ini." Bu Ernita menyimak dengan cermat, mencoba untuk meredakan perasaan aneh yang mengganjal dalam dirinya. Pembicaraan mereka kembali berfokus pada pekerjaan, namun suasana di ruangan itu tetap terasa berbeda. Perasaan yang mereka ciptakan saat berbicara di taman beberapa hari lalu kembali muncul, perasaan yang lebih dalam dari sekadar hubungan profesional. Mereka berdiskusi tentang kegiatan sekolah dengan serius. Namun di sela-sela percakapan itu, ada momen-momen ketika pandangan mereka saling bertemu, dan dalam keheningan itu, keduanya merasa ada sesuatu yang lebih daripada sekadar obrolan biasa. Bu Ernita, meskipun berusaha keras untuk tidak terpengaruh, merasa ada ketegangan yang semakin sulit untuk dihindari. Ketika Pak Rudi berbicara dengan penuh perhatian, matanya yang tajam dan penuh rasa ingin tahu seolah menembus setiap kata yang keluar dari bibirnya, dan itu membuat Bu Ernita merasa dihargai lebih dari sekadar rekan kerja. "Pak, saya rasa ini ide yang sangat baik. Saya yakin siswa akan sangat antusias dengan kegiatan ini," kata Bu Ernita dengan suara yang sedikit lebih lembut dari biasanya. Tanpa disadari, ia mulai merasa lebih nyaman dengan kehadiran Pak Rudi di ruangannya, meskipun ada perasaan yang tak dapat dijelaskan. Pak Rudi tersenyum dan mengangguk. "Saya juga berharap begitu, Bu. Saya rasa Anda bisa membawa perubahan besar dalam acara ini." Mendengar pujian itu, Bu Ernita merasa sedikit tersentuh. Meskipun ia tahu bahwa Pak Rudi adalah seorang profesional yang tidak mudah memberikan pujian, namun ada sesuatu dalam cara dia mengatakannya yang membuatnya merasa dihargai lebih dalam. Namun, setelah beberapa saat berbicara tentang rencana-rencana tersebut, suasana kembali mereda, dan kesunyian mulai mengisi ruangan. Bu Ernita berusaha mengalihkan perhatian dengan kembali ke berkas-berkas yang ada di meja. Tetapi, Pak Rudi yang tidak ingin memperpanjang kesunyian itu, membuka pembicaraan lagi. "Bu Ernita," kata Pak Rudi dengan suara lebih pelan, "saya ingin bertanya sesuatu. Anda tidak keberatan, kan?" Bu Ernita menatap Pak Rudi, sedikit terkejut dengan nada suaranya yang berubah. "Tentu, Pak. Apa yang ingin Anda tanyakan?" Pak Rudi menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Apa yang Anda rasakan tentang bekerja di sini? Tentang lingkungan sekolah? Tentang semuanya?" Bu Ernita merasa ada sesuatu yang berbeda dalam pertanyaan itu. Biasanya, pertanyaan semacam itu diajukan hanya dalam konteks pekerjaan. Namun ada kehangatan dalam nada suara Pak Rudi yang membuatnya merasa lebih pribadi. "Saya merasa sangat diterima, Pak. Memang, ada tantangan di awal, tapi seiring waktu, saya mulai merasa lebih nyaman. Saya berharap bisa memberikan yang terbaik di sini." Pak Rudi tersenyum, tetapi ada sesuatu yang dalam tatapannya. "Saya senang mendengarnya. Terima kasih sudah memberikan masukan yang berharga selama ini. Anda adalah bagian yang sangat penting dalam tim ini." Kata-kata itu membuat Bu Ernita sedikit terperangah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya bisa dihargai dengan begitu dalam oleh seorang kepala sekolah. Tetapi, ia merasakan ada perasaan yang lebih dari sekadar penghargaan profesional dalam ucapan Pak Rudi. Tiba-tiba, Pak Rudi bangkit dari kursinya.
Saya rasa saya harus kembali ke kantor. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi ini. Bu Ernita mengangguk, merasa sedikit cemas meskipun percakapan mereka berjalan dengan lancar. Terima kasih juga, Pak. Saya akan segera menyiapkan materi yang Anda minta. Namun, sebelum Pak Rudi keluar dari ruangan, ia berhenti sejenak dan menatap Bu Ernita dengan serius. Bu Ernita, saya ingin Anda tahu bahwa saya menghargai kerja keras Anda di sini. Jika Anda membutuhkan apapun, saya selalu siap membantu. Kata-kata itu membawa perasaan yang dalam bagi Bu Ernita. Ada kehangatan dalam ucapan Pak Rudi, namun juga sebuah ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Ia merasakan sentuhan halus di hatinya yang mulai tergugah. Meskipun ia mencoba untuk menenangkan diri, ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dihindari lebih lama lagi. Pak Rudi tersenyum lagi sebelum melangkah keluar, meninggalkan Bu Ernita yang terdiam di kursinya, merenung dalam ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.